Halo Gens, balik lagi kita di program Candu Society. Nah, lo pasti bingung kan? Kok hostnya beda nih? Iya, host yang biasanya lagi megang kamera. Jadi kita tuh keren nih. Hari ini kita ada di Kelapa Gading, tepatnya di Kinari Coffee. Pasti lo udah nebak-nebak. Bakmi kemarin udah. Terus parfum udah. Terus gua mau review coffee shop, ya kita di coffee shop. Tapi kita nggak nge-review kopi hari ini. Hari ini kita bakal ngomongin banyak hal tentang jam dari seorang denim enthusiast dan seorang brand owner, yaitu sahabat gue udah lama juga. Yuk kita masuk ke dalam. Nah sekarang gue udah sama bintang tamu kita hari ini nih, audio dari AE&Co yang biasanya gue kenal dia cuma sebagai denim enthusiast gitu. Oh ternyata dia juga watch enthusiast. Perkenalan diri dulu. Oke, halo Gens ya? Gens. Gue Audrio, gue founder dari brand AE&Co. Thank you for inviting me. AE&Co itu brand denim dan apparel dari tahun 2011. Ya kita udah tanaman juga lah ya, sama Daraku Biru. Setiap tahun kita ikut. Iya, kita hari ini mau ngebahas tentang another side of my passion juga, yaitu watches. By the way, gue liat-liat dulu nih, jam lo asik nih, coba jelasin. Kan lu tamu gue, kenapa lo yang nanya? Gak apa-apa, gue mau nanya lo dulu. Hari ini gue pakai Seiko Alpinist. Jadi emang gue lumayan punya ketertarikan sama si Seiko Alpinist ini. Enggak lah, lebih langka ini. Kebetulan gue punya saudara kembarnya. Tuh, jadi gue ada dua. Gue sama-sama Seiko Alpinist. Mereka sama-sama satu generasi, beda seri aja. Silakan. Ini seri SARB 017, ini seri SARB 015. Keren loh, ini dialnya asik banget. Gue suka sama dialnya ya hijau olive gitulah, kayak tren zaman sekarang warnanya. Sama kayak jam lo juga tuh warnanya. Lumayan catchy deh. Tiffany dial. Oke. Ini bagus. Cukup dari daily beater gua gitu. Jam itu dipakai bukan disimpan. Jam dipakai bukan disimpan. Karena bukan buat investasi bukan. Enggak lah udah. Jam dipakai. Enggak usah ngomong-ngomong investasi di jam. Kalau ada cuan tuh bonus. Iya, benar. Tapi ini udah cuan sih. Ini cuan banget, Pak. Saya tahu ini cuan banget. Gitu. Oke, sekarang gue mau masuk ke cerita lo dengan jam lo. Lo udah bawa jam-jam pilihan lo lah dari koleksi lo yang gue yakin lebih banyak dari ini. Enggak, Pak. Jangan bohong. Enggak. Cerita deh. Ini jam-jamnya kenapa lo pilih? Lalu ada cerita-cerita apa di balik jam ini? Karena gue ada satu jam yang menurut gue paling menarik, tapi entar aja gue tanya. Silakan ya. Oke, kalau dari jam gue ini emang kalau bisa dilihat koleksi gue tuh 98% diver watch. Karena emang pertama gue suka dari segi desainnya juga, simplicity-nya dia. Tapi gue bukan diver. Oke. Pertama daripada ini deh. Ini Seiko SKX 031. Ini Seiko mechanical pertama gue. Oke. Ya jadi apa ya, ini berkesan banget lah buat gue karena jadi kayak gue pertama kali itu demen jam. Sebetulnya gini, gue mungkin mundur dikit, gue demen jam itu awalnya karena gue ngelihat dulu gue ngeband, Pak. Oke. Gue main band dulu. Nah vokalis gue itu kolektor jam. Jadi itu dia kemana-mana itu pakai Rolex Submariner Two Tone. Keren. Manggung pakai Diego, Pak. Oh Diego. Oke. Diego Seva kan kemarin sempat interview juga kan. Diego Seva ya. Halo Diego. Jadi dia tuh dulu vokalis gua. Dia pakai Rolex Two Tone kemana-mana. Jadi gua kayak gila keren banget gitu kan. Ya, keren banget nih gitu. Akhirnya gua lihat-lihat, oh itu ternyata dive watch. Gua demen. Gue carilah dive watch yang menurut gue oke, gue suka, simple. Akhirnya gue jatuh ke sini. Oke. Sebetulnya gue beli ini tuh dulu bareng sama SKX 007. Cuman udah gue jual 007 gue. Nyesel? Enggak sih. Enggak. Kalau secara desain gue lebih suka ini. Oke. Ini cakep sih. Desain simple banget. Beda terus, sama SKX 007. Iya, sama dia posisi crownnya tuh kan di sini ya. Ya. Kalau SKX kan di bawah. Ya, di bawah. Gue suka sih karena itu juga dia di sini. Kalau orang bilang ini Seiko Sub.
Ya, karena lumayan mirip bentuknya sama yang Rolex Sapphire kan. Jadi ini termasuk koleksi pertama lo? Awal-awal ya. Oke. Lanjut ini Tudor Heritage 41. Ini juga dive watch. Dan gue demen ini karena balik lagi ke simplisitasnya juga ya. Kalau lo bisa lihat, ini benar-benar super simple. Kayak apa gitu, kayak Explorer tapi dive watch gitu. Iya kan? Ya. Durability gila banget gitu. Kayak lo mau pakai ini, mau ngapain pun lo mau berenang, lo mau bongkar booth kalau habis event, lo mau angkat-angkat barang dan ini aman lah. Maksudnya scratch pun juga ya udahlah. Iya. Udah enak banget lah. Terus soalnya terkadang kan ada orang yang kayak gue udah beli jam nih lumayan, tapi ujung-ujungnya dipakai weekend doang. Atau nggak dipakai harian gitu, atau kayak dipakainya takut-takutan segala macam. Kalau ini lo berarti udah kayak udah gue pakai aja. Iya, pakai aja gitu. Sebetulnya ini tuh awalnya di sini pakai bini gue. Gitu. Cuman karena bini gue kurus ya, jadi kayak mau nyari yang lebih kecil lagi lah untuk dia gitu. Pas lah di iris dia. Nah, kalau ini menurut gue ini the best Tudor Black Bay. In my opinion ya. Ini Tudor Black Bay 58. Dia tuh desainnya tuh berangkat dari awal Black Bay di tahun 1958. Makanya dinamain Black Bay 58. Pertama, gue suka dari of course desainnya, karena gue emang demen desain yang simple tapi bold. Vintage juga dapet kesan vintage-nya. Power reserve-nya itu 72 jam. Dimana yang kayak lo pakai hari Jumat misalnya, lo taruh nih weekend, Senin lo ambil masih nyala pak. Ya kan? Lo nggak perlu pusing-pusing winding. Anyway, jam-jam yang di sini ini adalah bukan jam yang berbaterai ya guys. Jadi jam-jam di sini adalah jam-jam yang otomatis yang memang mesinnya itu harus kayak dicas dulu sama penggunanya dengan cara ya dipakai aja jamnya gitu. Jadi makanya tadi Rio sempat mention soal power reserve gitu. Nah, power reserve tuh artinya adalah daya tahan si jam ini agar tetap hidup nyala gitu, tetap telling time ke kita gitu. Tadi dibilang 72 jam berarti 3 hari jamnya. Ya emang agak beda sih sama jam baterai. Kalau jam baterai kan ibaratnya tinggal beli dari toko, pakai dah. Kalau mati ganti baterai. Nah, kalau ini kita nggak ganti baterai sama sekali, tapi memang kita punya komitmen buat pakai ini jam agar tetap hidup gitu. Iya, selama lo pakai dia akan tetap nyala lah. Gitu. Nggak mungkin mati gitu sih. Oke, sekarang gue mau nanya nih satu hal. Gue ada satu barang yang cukup menarik gue. Ini sampai jadi si Audio nih kalau gue lihat dia bikin jam versi AE-nya guys. Iya. Lihat di sini. Wah, lo total banget sih di sini. Coba ceritain deh. Story-nya. Ini gue custom. Jadi kalau jamnya ini gue beli itu dari clean versionnya Submariner 1:1. Lumayan pricey karena emang dia bener-bener literally 1:1. Dialnya langsung gue ubah karena gue nggak mau pakai yang dial fake jatuhnya gitu kan. Jadi langsung gue custom dialnya, gue ubah jadi INCO dengan berbagai pesan di dalam dialnya. Untuk custom dial ini gue custom sama Stephen Dexter, ada di Instagram. Ini cukup berkesan buat gue. Ini jam AE dan cuma ada satu di dunia. Ini lo ketika bikin emang ada selebrasi sesuatu kah atau ada momen apa nih? Nggak ada. Nggak, gue karena keracunan teman gue Simonzo. Kalau kalian tahu Simonzo itu icon apa ya dia jatuhnya apa ya? Icon celeb watch di Instagram lah Simonzo ini. Dia bikin kan versi dia Simonzo di dalam di custom. Gue menarik juga nih gitu. Gue bilang, "Pak, gue mau dong gitu." Ya udah nih linknya nih, lu belanja dari sini temen gue gini. Oke, siap, gue belanja. Ya gue custom juga gitu. Lumayan pricey tapi gue puas sama keseluruhan hasilnya. Nah, terus yang terakhir gue di sini ada satu apa ya? Ini ada juga nih. Ugly ducking kayak apa nih? Dia ini jam plastik. Tapi gue yakin ini bukan baterai. Apa nih, Yok? Iya, ini Swatch System 51. Ini jam Swatch pertama yang otomatis bukan? Iya. Bener ya? Pertama kali dia bikin. Iya, pertama kali. Jadi Swatch itu pertama kali bikin jam otomatis itu di sini. Namanya Swatch System 51. Kenapa? Karena di dalam mesinnya ini itu ada 51 komponen yang bikin dia tuh tetap hidup lah, nyala otomatis mekanisme. Tapi partsnya ada 51 berarti. Iya, ada 51 parts di sini.
tapi digabung dengan 110 doang di sini. Iya. Ini sangat berkesan buat gue karena ini dari nyokap gue. Jadi nyokap gue waktu itu dia tahu lah gue suka jam, udah lama juga dan udah nggak berfungsi sebetulnya ya, udah rusak lah. Gue pengen benerin juga nggak bisa, gue udah ke swatchnya, katanya nggak bisa, akan mahal harganya sama kayak beli jam baru. Nah, kan susah sentimentalnya kan di jam ininya. Iya. Jadi sampai sekarang belum gue benerin. Nah kalau ada yang bisa benerin gue mau deh untuk benerin jam ini. Tapi gue justru pertanyaannya malah nyokap lo paham juga ya kalau ini jam metik dan anaknya suka jam metik. Gue itu sebetulnya gue itu kayak ngasih lihat nyokap gue itu lagi pergi ke Singapura, waktu itu belum masuk di Indo nih. Jadi kayak dia lagi ke Singapura, terus gue bilang, "Mah, itu ada jam Swatch tuh baru rilis gitu. Nitip dong gitu." Intention gue mau gue ganti. Tapi nyokap gue bilang enggak, apa nih oleh-oleh. Iya, makanya ini berkesan banget gitu sampai sekarang buat gue. Ini kali ya yang terakhir ya. Ini paling menarik. Ini paling menarik sih karena yang lainnya hitam. Tiba-tiba ini ada satu warna yang cerah sendiri, yang Gario banget lah. Gago banget. Kenapa ini hitam gitu kan? Iya, ini apaan nih? Ini adalah brand lokal Indonesia, guys. Mereknya 5. Ini menurut gue brand jam terbaik untuk lokal made ya. Ini tipenya Macari Vault. Jadi dia itu dive watch juga. Desainnya mungkin dari jam-jam dive Prancis ya. Jam-jam dive Prancis ya. Terus yang bikin outstanding banget itu tuh dialnya Tiffany blue ini loh. Warna kayak biru ya. Iya, terus kayak lightning bolt-nya tuh warna kuning nih di second hands-nya dia. Plus bezel yang bisa lo cepat pasang. Ini bisa lo ganti-ganti. Keren banget sih, bisa diganti-ganti gila. Jadi Herman owner 5 itu menurut gue sangat-sangat put his thoughts auto design ini dan bikin ini. Dan ini jadi one of my favorite watch sekarang. Karena menurut gue ini bagus banget. Dan di lokal dia breakthrough ya. Kayak lokal yang bikin pakai steel, terus yang bikin pakai matic, terus ya true diver gitu. Dan ini benar-benar lo bisa 200 meter untuk diving. Sebetulnya dapetnya rubber, cuman ini gue ganti jadi bracelet karena gue lebih suka komposisinya begini. Assembly-nya di sini berarti? Assembly-nya kayak bukan di sini. Oke. Tapi brandnya brand sini. Iya. Oke. Dan dia juga marketnya itu sampai satu dunia pak, si 5 ini. Oke. Jadi orang pada beli semua gitu. Karena ya you can see finishingnya juga bagus banget. Finishingnya bagus sih. Lava ini bagus banget pak. Iya. Dan gue lihat 5 yang sebelum ini sama 5 yang sekarang jauh sih, ya? Jauh. Yang Meka pertama sama yang ini kan? Yang sebelum Meka malah beda banget kan? Beda. Yang yang kayu itu ya? Kayu. Tuh thumbs up buat Herman 5. Keren banget. Nice pak. Keren banget. Ngomongin soal jam sama waktu gitu. Menurut lo tuh apa sih korelasinya kayak ketika lo punya interest sama jam gitu kan? Lo pasti pengen relate kan sama kehidupan lo sehari-hari gitu. Apakah emang lo seorang yang sangat menghargai ketepatan waktu kah? Atau menurut lo adalah waktu yang timeless? Atau misalkan waktu itu nggak bisa dibeli balik atau gimana? Nah, kalau lo gimana? Filosofi lo antara jam, waktu, sama yourself? Buat gue waktu itu cepet banget pak, time flies gitu. Ya. Gue ngambil dari AY deh, dari awal gue start AY sampai sekarang aja itu udah 11 tahun. Oke. Dimana itu nggak berasa. Iya, nggak berasa sih. Jadi buat gue, untuk gue tuh waktu itu sangat berharga karena dia cepet banget gone-nya gitu. Ya, it's a matter of 24 hours setiap hari. Kita semua dapat waktu yang sama 24 jam. That's why kita harus make use of our time itu sebaik-baiknya gitu. Jadi ya time flies, you have to be wise. Oke, nice quote. Ini yang barusan sih bukan Rio sih. Bukan Rio, cuman keren sih message-nya. Jadi emang program kita di Candu Society emang orang kalau udah hobi banget sama sesuatu tuh udah segitunya sampai yang dicari sama mereka tuh relevansi nilai ketertarikan mereka sama barang sama diri mereka tuh apa gitu. Kayak misalkan gue juga suka jam, gue juga pakai jam yang emang lumayan serius. Rio apalagi, kita punya mindset masing-masing, kita punya understanding masing-masing tentang candu kita ini. Apapun ketertarikan kita sama sesuatu itu nggak berarti jelek. Itu kita pasti ada maksudnya sama ketertarikan kita gitu. Misalnya sama jam, atau sebelumnya sama parfum gitu, atau sama bakmi gitu sebelumnya. Ya itu sih ceritanya macam-macam.
So, thank you udah join bareng kita di Candu Society. See you on the next episode of Candu Society. Bye, guys. Kamsia.